Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Saya, Laurencia Fani, senang sekali dapat menemani Anda semua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, Pekan Biasa ke-19. Sudah hadir bersama kita Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Selamat datang Romo, apa kabar? Dalam Tuhan kabar kita akan selalu baik. Amin Romo. Baik Romo, kita mulai saja acara hari ini. Sahabat terkasih, kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan mohon Tuhan agar kita bisa mendengarkan sabdanya dengan baik dan menjadi pelaku sabdanya juga. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih di surga, kami bersyukur karena apalah kami ciptaan-Mu yang penuh kelemahan dan kerapuhan, tetapi Engkau berkenan selalu menyertai kami, bahkan peduli pada kami. Kami Kau pelihara dan Kau gembalakan dengan baik dan murah hati, sehingga kami dapat menikmati sukacita dan kegembiraan dalam nama-Mu. Maka dalam sukacita ini ya Tuhan, kami mohon rahmat dan berkat-Mu, agar hati kami terbuka dan kami pun bisa mendengarkan sabda-Mu, di mana Engkau berkenan berfirman kepada kami, dan semoga kami dapat tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga berjumpa dengan Engkau yang berfirman. Karena dalam perjumpaan dengan Engkau itulah kami mengalami kepenuhan sukacita dan kami maju dalam panggilan menuju kepada kekudusan dan keselamatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di angkasa raya. Pujilah Tuhan semua malaikat-Nya. Pujilah Dia seluruh bala tentaranya. Bacaan pertama diambil dari nubuat Yehezkiel bab 1 ayat 2-5, dilanjut ayat 24 sampai bab 2 ayat 1. Pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu, kelihatan seperti swasa mengkilap. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan tampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, ku dengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku melihat
seperti swasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu kudengar suara Dia bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi, dan segala bangsa, pembesar-pembesar, dan semua pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita dengarkan bersama firman Tuhan. Mari sekarang kita mendengar
permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry untuk mendapatkan inspirasi yang berguna bagi oase rohani kehidupan kita. Mari Romo, silakan. Baik, sahabat oase rohani Katolik, kalau kita melihat bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel, kita bisa melihat bahwa pertama-tama Nabi Yehezkiel adalah nabi yang diutus untuk memberi pewartaan peneguhan kepada umat yang sedang dibuang ke Babel. Nama Yehezkiel sendiri punya arti Allah sumber kekuatan atau Allah yang menguatkan. Jadi memang nubuat ini ditujukan untuk umat yang sedang dalam pembuangan agar mereka dikuatkan selama masa pembuangan itu. Dan apa yang menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam pandangan atau dalam penglihatan Nabi Yehezkiel yang kemudian menjadi nubuatnya adalah bahwa ya Allah sebagai sumber kekuatan diperlihatkan dengan penampakan kemuliaan Allah. Tadi dari awal sampai pertengahan bacaan ditunjukkan bagaimana kemuliaan Allah itu digambarkan dengan suara yang luar biasa, bagai badai, dengan suara gemuruh. Nah, digambarkan juga dalam penampakan makhluk-makhluk dan cakrawala yang berkilat-kilat, yang bercahaya. Lalu juga digambarkan dengan penuh keindahan, jadi tidak hanya suatu kekuatan, tapi juga keindahan. Ada pelangi sebagai sumber harapan. Kalau pelangi kan selalu mengingatkan kita pada Nabi Nuh setelah selesai air bah itu kan muncul pelanginya. Ada janji Allah bahwa tidak akan membinasakan manusia. Jadi bagi kita pelangi itu ada maknanya. Aku lihat pelangi, bukan hanya menyanyi saja, tapi itu berarti ada janji Allah. Allah berjanji tidak akan membinasakan kita. Dan ini mau ditunjukkan lagi bahwa Allah berjanji tidak akan membinasakan umatnya, meskipun umatnya dibiarkan untuk mengalami masa sulit, masa pembuangan. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak membinasakan mereka. Karena itu Allah memberi kekuatan. Dan akhirnya yang terakhir yang paling luar biasa adalah karena Allah sendiri akhirnya berkenan hadir lalu kemudian mengatakan, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah, aku hendak berbicara dengan dikau." Jadi yang paling luar biasa dari seluruh kemuliaan Allah adalah justru kebaikan Allah. Allah yang berkenan untuk berbicara dengan kita manusia. Kita bayangkan ya bagaimana kalau nanti Paus datang misalnya atau lalu kemudian kita bisa punya kesempatan berbicara dengan dia, pasti kan rasanya luar biasa. Nah itulah digambarkan umat di pembuangan itu juga mendapatkan satu yang luar biasa karena Allah berkenan menjumpai dan berbicara. Allah berkenan untuk memperhatikan dan peduli. Dengan kehadirannya saja sudah sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan. Dan itu lebih daripada kemuliaannya dan sebagainya tadi, tapi bahwa Allah sendiri mau peduli pada kita dengan mau hadir dalam segala kesulitan dan kelemahan kita. Itulah kekuatan Allah, dan itulah seharusnya yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pastilah kita juga mengalami situasi yang hampir sama dengan orang-orang yang dibuang, mengalami juga penderitaan, tantangan, hambatan, meskipun mungkin tidak semenderita mereka yang waktu itu dibuang, tapi kan kesulitan, tantangan pasti kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita mengharapkan hal yang tidak perlu, ya. Mengharapkan bahwa akan ditolong dengan cara yang luar biasa, mendapatkan mujizat kadang-kadang. Padahal yang paling penting adalah bahwa Allah hadir itu. Allah hadir itu sudah memberi kekuatan kepada kita. Jadi kehadiran Allah itulah yang seharusnya lebih menjadi harapan atau apa yang harus kita cari. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang luar biasa, yang mujizat-mujizat yang
elok-elok saja, tapi bahwa Allah mau hadir itu sudah cukup bagi kita. Dan itu yang paling besar sebenarnya. Maka kita kan selalu mengatakan, Tuhan, Romo mohon berkat ya. Romo minta berkat. Nah, berkat itu apa sebenarnya? Kan ada orang hanya omong minta berkat, tapi kadang-kadang kita lupa apa makna berkat itu sendiri. Jadi semoga berkat Allah menyertaimu. Nah, sebenarnya berkat itu penyertaan Allah itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita mohon berkat itu bukan berarti lalu isinya nanti kayak dapatkan sesuatu yang luar biasa, mujizat macam-macam, tidak. Berkat itu ya Allah hadir dan menyertai hidup kita, itulah berkat. Karena keselamatan kita itu ketika Allah hadir, ketika kita satu dengan Allah, maka ya itulah kita selamat. Jadi bukan kekuatan dalam arti hal yang luar biasa, mujizat dan sebagainya, tapi bahwa kehadiran Allah itulah sudah mencukupkan. Nah, kadang kita seperti para rasul tidak menyadari itu. Kalau kita lihat perikop tentang Yesus yang dengan para rasul di tengah danau yang kemudian berombak, lalu mereka ketakutan, padahal Yesus ada di situ. Nah, lalu Yesus kata, kamu kenapa tidak percaya? Kan yang penting dia ada di situ. Nah, itu yang kadang kita kurang menyadari, bahwa Allah menyertai kita, itu yang paling penting. Karena Allah menyertai kita, kita tidak akan binasa, kita tidak akan lalu kalah dengan tantangan dan hambatan itu. Hanya masalahnya adalah justru kita tidak menyadari kehadiran Allah itu dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengandalkan Allah, lalu lebih mengandalkan yang lain-lain, sehingga akibatnya ya lalu tidak terjadi keselamatan itu, karena kita justru malah mengandalkan diri kita pada yang lain, sementara Allah sudah hadir. Ya seperti kalau kita ada di luar hujan, padahal ada payung, tapi kita nggak pakai payungnya, ya basah juga. Artinya kan pakai payungnya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, orang yang konyol. Sudah ada beserta kita, Allah menyertai kita, tapi kita tidak percaya dan kita tidak menyadari kehadiran Allah, sehingga lalu kita mengandalkan yang tidak perlu dan tidak penting, yang menurut kita itu sesuatu yang luar biasa, padahal ada yang luar biasa yang selalu ada dalam hidup kita, yaitu Allah yang hadir, Allah yang menyertai kita. Para kudus itu orang-orang yang sungguh mempercayai dan menyadari kehadiran Allah, kan itu disebut sebagai hidup dalam hadirat Allah. Nah, sehingga mereka selalu mempunyai kekuatan untuk bisa menghadapi segala tantangan, salib, penderitaan dengan gembira, dengan damai, dengan tenang, ya karena mereka punya kekuatan, yaitu dari kehadiran Allah yang mereka sadari itu. Itu yang mungkin harus kita renungkan dan kita pikirkan, bahwa ya kehadiran Allah itu yang sesuatu yang luar biasa, yang kadang malah kita tidak sadari, dan karena tidak sadari lalu tidak kita gunakan, tidak kita berdayakan dalam hidup, lalu kita jatuh pada mengandalkan hal-hal yang tidak penting, harta kekayaan, relasi orang lain, padahal relasi dengan Tuhan yang paling penting, tapi relasi KTBC yang lain. Nah, sehingga mungkin secara sebentar itu mereka berhasil, tapi tidak akan bertahan lama. Dan karya Tuhan atau rencana keselamatan Allah itu tidak hanya di dunia ini, tapi akan melampaui dunia ini. Sehingga kalaupun kita melihat, kok di dunia ini nggak berhasil, belum selesai. Masih ada sesudah dunia ini. Nah, itu yang kadang kita lupakan. Kita menyangka bahwa keselamatan itu hanya saat kita di dunia ini saja. Yaitu kita bisa keluar dari penderitaan waktu di dunia. Sementara kalau kita di dunia masih menderita, lalu merasa, wah ini tidak ada apa-apanya. Padahal Allah belum selesai. Allah bisa menyelesaikannya justru setelah dunia selesai, masih bisa Allah berkarya untuk menyelesaikan. Pasti hasilnya lebih daripada yang kita dapatkan di dunia ini. Itu yang kadang kita lupa dan kurang menyadarinya, sehingga lalu kita sudah di dunia sudah menyerah duluan. Sudah mati duluan sebelum mati beneran. Padahal kalau kita mengandalkan Allah, mati pun masih ada harapan. Iya, Romo. Berarti kita harus selalu sadar bahwa Allah itu ada bersama kita. Nah, untuk kita terus terjaga, terus menyadari bahwa ini loh ada Tuhan. Itu cara-caranya apa ya, Romo? Selain berdoa tentunya. Ya. Kalau dalam tradisi para kudus itu ada yang disebutkan sebagai hidup di hadirat Allah. Atau lalu kita sebut sebagai, itulah yang namanya mistik. Itu satu kehidupan di mana menyadari bahwa saya itu sedang ada dalam
perjalanan bersama Allah, ya. Sehingga hidup di hadirat Allah itu dia kemudian dihayati misalnya selain dalam doa, tapi juga dalam refleksi. Karena pengalaman-pengalaman kita yang nyata itu kalau tidak kita terangi dengan refleksi, tidak bisa ketemukan Allah yang hadir di tengah kita. Kalau hanya waktu kita begini kan nggak kerasa, tapi begitu kita menarik diri, refleksi, meditasi, lalu menyadari, oh ternyata dalam pengalaman hidup itu Allah selalu menolong saya dengan menghadirkan orang lain, dengan menghadirkan satu peristiwa. Mungkin orang bilang kebetulan, tapi dalam orang beriman tidak ada yang kebetulan. Itu pasti adalah rencana Allah. Nah itu baru bisa kita temukan kalau kita merefleksikan pengalaman kita. Nah itu yang kadang kurang di kita orang modern ini kan semuanya serba news, serba lewat ya, sehingga tidak mau berhenti untuk merefleksikan. Nah itu yang mungkin menjadi sesuatu yang kurang kita rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita karena kita kurang refleksi. Refleksi ya Romo ya. Dan itu juga harus belajar ya untuk bisa merefleksikan diri. Mengambil waktu. Itu yang paling bagus apa sih Romo? Mau tidur? Bangun tidur? Atau sebenarnya sebelum tidur malahan ya. Karena kan setelah semua pengalaman kita, lalu kalau sejenak kita beri waktu sambil kita mau istirahat. Nah, mau istirahat itu kan antara ngantuk dan tidak ngantuk. Itu adalah waktu yang tepat untuk menginternalisasi apa-apa dalam akal budi kita ya. Sambil disadari, ditemukan bantuan Allah. Lalu siapa-siapa hari itu, melalui peristiwa apa saja, lalu ditutup dengan doa sebuah keyakinan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Engkau menyertai aku. Lalu bisa dengan damai dan tenang juga beristirahat, percaya bahwa besok akan bangun lagi. Melaksanakan lebih baik lagi apa yang sudah dilakukan hari ini. Nah kalau pagi-pagi ya kita membangun niat baru. Jadi nggak mungkin refleksi pagi-pagi mungkin ya. Iya Romo. Sudah akan sibuk. Kita break sejenak ya Romo untuk sesi pertama ini. Sahabat terkasih, kita akan rehat sejenak untuk sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-19 bersama Romo Ferry OFM dan saya Laurencia Fani. Sebelum kita melanjutkan permenungan, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu dapat mengirimkan pesan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjutkan dengan permenungan dari Injil ya Romo. Mari silakan Romo. Baik saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil hari ini dari Injil Matius mengisahkan bagaimana Yesus yang memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang akan menjadi nasibnya kemudian, yaitu akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia sendiri sudah merelakan untuk jatuh ke tangan manusia, artinya akan diapa-apakan oleh manusia, dia pasrah saja. Jadi dibunuh, tapi selesai itu dia akan lepas dari semuanya pada hari ketiga, pada hari yang sempurna itu dia akan dibangkitkan. Nah, tentu para murid tentu sedih mendengarkan itu semua, bahwa ya karena mereka itu mempunyai gambaran Yesus yang lain daripada apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya orang Yahudi punya gambaran tentang Mesias itu mau seperti apa yang mereka harapkan. Nah ternyata Mesias yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi termasuk oleh para murid itu berbeda dengan Mesias yang mau ditunjukkan oleh Yesus ya. Dan itu kelihatan pada bagian kedua dalam
bacaan Injil hari ini ketika Yesus berbicara soal pemungut pajak ya, atau soal pajak ya, waktu Yesus datang ke bait Allah, lalu mereka ditanya, apakah gurumu tidak bayar pajak 2 dirham? Nah, lalu jawab Petrus, memang bayar. Nah, lalu kemudian Yesus bertanya pada Petrus, bagaimana pendapatmu? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka bebaslah rakyatnya, kata Yesus. Nah, yang menarik adalah Yesus mengatakan, tapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, udahlah, pergilah bekerja dan nanti hasilnya bayarkanlah pajak itu. Nah, jadi di sini kelihatan Yesus yang sepertinya tidak mau turut campur dalam politik dunia pada masa itu. Karena bukan Yesus atau bukan politik itu tidak baik atau macam-macam, tapi justru disitulah Yesus mau mengatakan pada para murid dan orang-orang bahwa Mesias yang mau dibawakan bukan pertama-tama Mesias secara politik. Karena itulah yang diharapkan atau yang digambarkan oleh orang Yahudi, oleh murid-murid pada waktu itu. Bahwa Yesus adalah Yesus yang secara politis akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma dan membuat kerajaan Daud yang jaya kembali secara politis, secara kekuasaan. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa ya politis itu sebenarnya hanya muncul ada sesuatu yang lebih dasar lagi dari yang politis itu. Yang itulah yang mau dikejar Yesus. Jadi Mesias yang lebih mendasar, pembebasan yang lebih mendasar pada manusia. Bukan hanya pembebasan secara politis lagi. Karena kalau hanya politis itu hanya ya nanti dibebaskan dari penjajahan Roma, mereka menjajah siapa lagi, atau ada penjajahan baru lagi ya. Jadi tidak habis-habisnya. Seperti kita lihat sekarang, kalau orang mungkin tidak ada penjajahan zaman seperti Belanda dulu, tapi penjajahan tetap ada toh. Penjajahan ekonomi, penjajahan sosial dan sebagainya, bentuknya aja. Karena intinya sebenarnya penjajahan bukan pada politiknya, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Itulah yang mau dibebaskan Yesus, dan itulah Mesias yang mau ditunjukkan Yesus. Mesias yang membebaskan bukan hanya soal politik, tapi lebih mendasar daripada itu, yaitu apa yang menjadi jati diri manusia, yaitu manusia yang sudah meninggalkan jati dirinya sebagai citra Allah. Karena itu mau dikembalikan Yesus dengan menjadi Mesias yang ya, dia bersedia untuk jatuh dalam tangan manusia, tapi supaya kemudian bisa membalikkan itu semua dalam kebangkitan manusia menjadi citra Allah kembali. Nah, manusia itu citra Allah, artinya manusia mempunyai ya satu daya dari Allah sendiri yang membuat dia serupa dengan Allah, yaitu kan akal budi dan kehendak bebasnya. Bagaimana akal budi dan kehendak bebas itu yang seharusnya selaras dengan akal budi dan kehendak Allah sendiri, atau dengan kata lain Allah yang adalah kasih. Maka kan Yesus mau ya mengungkapkan kasih sebagai jalan penebusan yang paling utama, karena dengan kasih itulah kita menjadi secitra dengan Allah yang adalah kasih. Nah, sehingga bukannya soal politis. Kalau politis itu kan berbuat kasih pun kadang-kadang betul bukan kasih sejati, tapi kasih kan ada maunya, ada motivasinya, dan sehingga tidak sungguh-sungguh kasih. Mungkin jadi kasihan doang, tapi tidak sungguh-sungguh kasih ya. Atau sekarang kan seringkali kita salah kaprah antara solidaritas dengan kasihan ya. Padahal solidaritas bukan kasihan, itu lebih daripada kasihan. Nah, tapi kan kita ya namanya solidaritas itu kasihan itu. Nah, itulah kadang-kadang kita tidak memahami apa yang sungguh-sungguh, sehingga ya hanya sampai pada yang dangkal-dangkal, termasuk para murid yang hanya memahami Mesias secara politis, tapi lupa bahwa di dasar itu ada lebih penting lagi, yaitu pembebasan manusia dari dosa-dosa yang membuat manusia tidak lagi berjati diri sebagai citra Allah tadi. Karena itulah Yesus ya mencoba untuk ya supaya tidak jadi batu sandungan. Saya tidak mau terlalu campur karena mau membela sesuatu yang lebih penting lagi. Dan memang menarik loh sebenarnya, karena ini pemungut pajak bait Allah, tapi pertanyaannya kan soal pajaknya Kaisar nih ya. Iya. Nah, jadi ada sesuatu yang
yang tidak nyambung di sini sebenarnya kadang-kadang menurut saya ya. Karena memang Bait Allah itu juga punya pajaknya, lalu Romawi juga punya pajaknya. Dua ya. Ada dua pajak itu. Karena juga ada dua uang Bait Allah dan uang Romawi. Makanya kalau di bagian lain kan Yesus mengatakan gambar dan tulisan siapa. Nah, itu kan karena ada mata uang kaisar itu untuk kaisar, tapi ada juga mata uang Bait Allah yang untuk Bait Allah ada. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pajak itu kan dipungut dari orang lain kalau zaman dahulu ya. Jadi yang dipungut pajak bukan orang Romawi tapi jajahan Romawi. Yeah. Nah, kalau Bait Allah umatnya masuk dikasih pajak juga. Kalau orang Romawi saja memajaki yang bukan umatnya, bukan rakyatnya, mengapa Bait Allah malah memajaki umatnya? Harusnya kan bukan umatnya malah. Nah, seperti itu. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dalam Bait Allah sendiri terjadi sesuatu kekacauan. Masyarakatnya apalagi gitu. Maka Yesus mau memperlihatkan bahwa Mesias itu bukan yang soal politik saja, tapi harus sampai juga pada hal yang rohani, karena yang rohani saja sudah terjadi kekacauan di sini. Yang harusnya tidak begitu, malah jadi begitu. Ada komersialisasi dalam bait suci misalnya. Dan itu tetap bisa ditemukan pada kehidupan kita gereja sekarang ini. Selalu ada tendensi atau ada macam hasrat orang untuk selalu mengkomersialisasikan, termasuk gereja. Ada yang komersialisasi gereja. Ya memang gereja juga butuh uang, tapi kan tidak untuk dikomersilkan. Artinya kan uang itu sebagai sarana operasional, tapi bukan sesuatu yang ini lalu sebagai komersial mencari untung seperti itu. Nah, tapi ya kita manusia selalu seperti zaman para rasul, zaman Yesus, selalu ada ya hal-hal yang sebenarnya duniawi masuk ke gereja dan sebagainya, dan itu kan mesti harus dijernihkan. Nah, karena itulah Yesus mau supaya kita juga tantangannya sama seperti pada zaman para rasul, menjernihkan kehidupan kita sehingga tidak hanya hal yang politik di atas saja, tapi ya sampai ke dalam kehidupan beragama kita pun harus dijernihkan. Dari itu lalu kemudian pasti masyarakat juga akan lalu kemudian ikut kena pengaruhnya. Jadi kalau kita mulai membenahi kehidupan agama kita menjadi sungguh-sungguh iman yang sejati, pasti nanti juga akan terpancar dalam kehidupan politik dengan masyarakat secara luas. Jadi mulainya harus jelas. Ya. Contoh soal itu ya Romo ya, langsung kan harusnya. Jadi itu kadang-kadang justru di hal yang suci yang seharusnya menjadi kekuatan, itu sudah salah kaprah itu. Makanya kalau masyarakatnya salah kaprah ya wajar gitu ya. Tapi kadang orang membenahi di sini dulu, padahal di sini harus dibenahi juga. Jadi membenahinya juga harus semuanya secara penuh. Gitu. Itu yang kadang kita lupakan. Maka ya Paulus selalu mengingatkan tuh supaya kita menjadi gereja yang betul-betul mau bersakit-sakit, karena gereja mau bertobat sebenarnya. Kalau mau bertobatkan ini, bertobat sendiri dulu ya. Ke gereja pun harus bertobat sebelum bertobatkan dunia. Gerejanya harus bertobat ya. Kita sendiri harus mulai bertobat karena kita menjadi saksi pembaharuan dunia ketika kita gereja, umat saya sendiri bertobat lebih dahulu. Iya, Romo. Ada ini Romo mungkin memberikan satu nasihat atau closing statement untuk kita semua Romo ya dengan firman Tuhan hari ini. Baik, terima kasih. Jadi firman Tuhan hari ini dari bacaan pertama dengan bacaan Injil mengajak kita untuk pertama-tama menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan itulah jati diri kita yang sejati. Jadi kita adalah citra Allah, dan itu terwujud kalau kita menyadari selalu kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perlu kita refleksikan agar kita bisa menjernihkan. Pertama mulai dari kehidupan kita bertobat, lalu keluar keluarga kita, dan akhirnya masyarakat, dunia, bangsa-bangsa, itu akan lalu kemudian menjadi bisa kita pertobatkan kalau kita sendiri mulai dengan bertobat. Jadi mulai dari diri, menyadari, bertobat, kemudian jati diri kita murnikan dengan kita sungguh menjadi citra Allah, barulah kita keluar lebih lanjut lagi untuk bisa memurnikan yang lain juga, mengajak lain juga untuk bertobat, dan akhirnya bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pasti nanti
pada muaranya ya perdamaian dunia, kesejahteraan bersama baru bisa terwujud. Jadi tidak mulai dengan wah kita bicaranya muluk-muluk dulu bagaimana dunia ini kita, tapi mulai selalu dari diri sendiri karena kita nggak bisa mengubah yang lain kalau tidak bisa mengubah diri. Yang paling bisa diubah adalah diri kita sendiri. Karena itu mulai dengan mengubah diri dan pasti ketika kita mengubah diri pasti akan juga mulai bisa mengubah yang lain dan mengubah secara lebih luas lagi. Jadi dalam karya pelayanan harus juga begitu, jangan melompat mau keluar dulu, ke dalam dulu harus dibereskan. Jangan jadi aktivis tapi rumahnya berantakan juga. Benar. Amin Romo, terima kasih. Semoga kita dimampukan untuk itu dan pasti mampu ya Romo pasti ya. Pasti mampu kalau menyadari Allah hadir dan memberi kekuatan pada kita. Iya, amin. Baik Romo, saudara terkasih, kita sudah di penghujung acara. Kita tutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Ferry. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan kami mohon rahmat-Mu agar selalu bisa menyadari kehadiran-Mu dan memurnikan jati diri kami sebagai citra-Mu dan dengan pertobatan memurnikan diri sesuai dengan citra-Mu dengan pertobatan kami, maka kami bisa menjadi saksi pembaharuan yang pasti juga akan bisa mendayai dan memperbaharui keluarga, masyarakat sekitar kami, dan pada akhirnya dunia, dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu, kesejahteraan bersama. Maka ya Tuhan, semoga kami dengan bantuan rahmat-Mu, juga dengan menyadari, dibantu oleh ajaran-ajaran gereja, khususnya ajaran sosial gereja, kami juga dipandu, dibimbing untuk bisa memperbarui diri dan memperbarui dunia, sampai semuanya menjadi dunia yang menampakkan kemuliaan-Mu, menampakkan kemahakuasaan-Mu, menampakkan kerajaan-Mu yang semakin nyata di bumi kami ini. Dengan pengantaran Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati seluruh hidup, pekerjaan, pelayanan, keluarga dan kerabat kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Ferry. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Akhir kata, Romo Ferry dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai.